Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan tambahan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas kembali, untuk beramal dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, inayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dimudahkan segala urusan kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan dari buku yang indah jamaah sekalian, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana buku ini berjudul Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Dinil Islami. Ya, artinya mutiara yang ringkas di dalam menjelaskan tentang keindahan-keindahan agama Islam, ya, berisi beberapa contoh permisalan sisi kelebihan dan keistimewaan agama kita yang mulia. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita sampaikan sampai contoh yang ke-13 sama sekalian. Kita akan lanjutkan ke contoh yang ke-14 di halaman yang ke 38 ya dari terjemahnya. Kalau Arabiknya ya, kalau di saya ini halaman 32. Mungkin ada yang lain berbeda halaman, tapi yang jelas di contoh yang ke-14. Ya, di sini kita dengarkan video penjelasan ya tentang kaidah ini. Kita lihat bacaannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin fi kitabih Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami Al-Mithal Ar-Rabi' 'Ashar. Nah, sekarang kita lihat yang menyimak kitab Arabiknya. Al-Mithal Ar-Rabi' Ashar, contoh yang ke-14. Ma hatta asy-syari' 'alaihi min al-ihsani alladhi yuksibu sahibahu al-ajra 'inda Allah wal ma'rufa 'inda an-nas. Ya, ma hatta asy-syari' 'alaihi. Apa yang dianjurkan oleh asy-syari' 'alaihi, yang membuat syariat Islam, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Minal ihsan, yaitu perbuatan ihsan, perbuatan kebajikan. Alladzi yuksibu sahibahu al-ajr, yang dengan berbuat baik itu akan mendatangkan kepada pelakunya pahala. Indallah, di sisi Allah. Kemudian di samping itu wal ma'rufa 'indan nas, dia sekaligus juga berbuat baik kepada manusia. Jadi di sini poinnya tentang apa? Tentang anjuran berbuat ihsan kepada sesama. Di satu sisi dia dapat pahala, dia juga bisa berbuat baik kepada manusia. Kemudian jamaah sekalian, dengan perbuatan baiknya tersebut
Orang yang berbuat baik tadi dengan hartanya itu suatu saat akan kembali, atau sesuatu yang lain itu juga akan kembali. Ya. Ya, lanjutannya ya, baris ketiga. Fayakunu maksabu hadan nau, maka bentuk ini sama sekalian, bentuk kebajikan ini termasuk ajallal makasib, ya, sesuatu hal yang sangat mulia tanpa memberikan kepada orangnya itu kemudorotan. Apa misalnya? Misalnya diberikan contoh wadzalika kal qardi. Wadzalika kal qardi. Seperti contoh perbuatan baik dalam hal ini yaitu al-qard. Al-qard itu artinya memberikan pinjaman uang. Contohnya adalah apa? Hal yang berkaitan dengan hutang. Ya, jadi orangnya itu meminjamkan uang yaitu untuk menghutangi seseorang. Lah ini kan berkurang hartanya sama sekalian. Nah, kemudian suatu saat dikembalikan oleh orang yang berhutang. Jadi bahasa Jawanya itu balik gitu, tetap balik. Tapi orang yang menghutangi itu dapat pahala, ya dia juga dapat apa? Kebajikan. Kan tadi dikatakan ya di paragraf pertama, yarji ilaihi maluh, hartanya itu kembali atau sesuatu yang dia berikan itu kembali. Ini beda dengan infak sodako. Infak sodako kan semata-mata ikhlas karena Allah, dia infak sodako, insya Allah tercatat. Nah, kalau ini agak beda. Di sini bentuknya bukan infak sodako tapi berupa meminjamkan. Ada orang yang sangat butuh, lalu dia meminjam, kemudian al-aghniya tersebut memberikan pinjaman kepadanya, yang mana telah disepakati nanti dikembalikannya setelah sekian hari atau setelah sekian pekan atau bulan. Kemudian hartanya kembali, nggak berkurang 1 rupiah pun. Orangnya dapat pahala yang memberikan pinjaman, ya dia juga berbuat ihsan kepada sesama. Itu maksudnya. Kemudian wal 'ariyah, ya di sini diterjemah itu tertulis dan pinjaman. Ya ini yang lebih tepat, meminjamkan benda atau barang. Ya, kalau tadi berupa apa? Fulus ya, berupa uang. Nah, ariyah itu berupa benda, memberikan pinjaman berupa benda atau barang. Ya sesuatu, ya nanti akan diberikan contohnya ya, sesuatu yang diperlukan oleh orang yang meminjam tadi, ya misalnya buku, pinjam buku, itu kan bukan berupa uang tapi apa? Benda. Atau misalnya mawadah hajatan, lalu pinjam ke tetangganya apa? Piring, gelas, mangkok. Habis selesai hajatan dikembalikan. Atau misalnya pinjam panci atau pinjam ember atau yang lainnya sama sekalian, yang intinya itu semua mendapat kebajikan. Dengan ma'rufnya tadi, di satu sisi dia juga dapat apa? Pahala. Yang meminjam tadi dapat kemanfaatan. Itu maksudnya ariyah. Ya. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Baik, lanjutannya. Ya, paragraf yang kedua ya. Fa inna fi dzalika, karena pada hal yang demikian itu minal masalih, terdapat kemaslahatan. Wa qada'il hajat, dan terpenuhinya hajah-hajah, kebutuhan-kebutuhan manusia. Di dalam contoh-contoh tadi ya. Wa tafrijil kurubat, yang melepaskan orang dari kesulitan-kesulitan. Wa husulil khairi wal mabarrat, kemudian mendapatkan atau dihasilkannya kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Ma la yu'addu wa la yuhsa, apa yang tidak terhitung jumlahnya. Wa sahibuhu yarji ilaihi maluh, ya, dan orang yang berbuat ihsan tadi, memberikan pinjaman tadi, tidak hilang hartanya, yarji, akan kembali hartanya. Wa qad istafada min rabbih ajran jazilan,
di saat yang sama dia juga dapat pahala di sisi Rabbnya dengan pahala yang jazilah, pahala yang besar. Wa badara anhu akhihi ihsanan wa jamilan, ya, dia berbuat baik kepada saudaranya dengan perbuatan ihsan dan perbuatan yang jamil atau indah. Ma'a ma yatba' dzalika minal khairi wal barakah, ditambah lagi di situ ada kebajikan, ada keberkahan, wan syirahis sadr, ya, ada lapangnya jiwa, wa husulil ulfati wal mawaddah, didapatkannya al ulfah wal mawaddah, ya, kasih sayang, kelembutan di antara sesama, keakraban, ya, dan juga kasih sayang. Nah, wa ammal ihsanul mahd, ya, adapun kebaikan yang murni, alladzi yu'tihi sahibuhu majjanan, yang diberikan oleh orangnya yang berbuat ihsan tadi secara cuma-cuma, wala yarji ilaihi, dan tidak kembali padanya. Berarti ini jenis yang lain, ya, yang sifatnya apa? Pemberian, bukan pinjaman. Maka ini telah dijelaskan. Taqaddamatil isyarah, telah ada isyarah tentang hal ini, hikmahnya pada zakat dan sedekah di fasal-fasal sebelumnya. Kalau yang fasal kita khusus tentang apa? Berbuat ihsan tapi bentuknya pinjaman. Sederhananya seperti itu. Kalau yang sedekah, zakat sudah dibahas, ini ihsan tapi jenisnya memberikan pinjaman. Baik, kita lihat penjelasan Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Kata beliau, ya. Ya, di sini beliau di awal penjelasannya Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah contoh yang ke-14 yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan tentang keindahan-keindahan agama Islam. Wa dzalika bidzikri hadzal ihsan alladhi arshadat ilayhi asy-syari'ah wa dalla ilayhi hadzal din al-'azim bi ihsanan ila al-ghayr ma'a wuju' al-syai' alladhi ahsana bihi ila sahibih, yaitu tentang kebajikan atau bentuk ihsan, atau lebih pasnya itu salah satu bentuk ihsan yang mana jamaah sekalian orang yang berbuat baik itu dapat pahala, juga yang dia berikan dari ihsannya itu kembali lagi kepadanya, ya, kembali lagi sesuatu yang dia berikan tadi, baik uang maupun barang. Dan dalam hal ini ada contoh-contoh yang banyak. Ya, di mana apa yang dipinjamkan tadi, orang yang meminjamnya dapat manfaat. Nah, setelah selesai dikembalikan kepada yang meminjamkan. Itu maksudnya, bentuk ihsannya di situ. Di antara contohnya al-qardu. Ya, di sini yang nyemak bahasa Arabnya al-qard, ya, di baris yang ke-5 ya. Al-qard yaitu tentang hutang piutang. Al-qard naw' min al-ihsan wa fi tafrij li al-kurbah wa قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Ya, jadi al-qard meminjamkan uang sama sekalian kepada seseorang, ini termasuk bentuk ihsan. Ya, beliau menyebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa, siapa yang memberikan nafas, ya, kepada seorang mukmin,
ya dari kesulitan-kesulitannya di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya salah satu dari kesulitannya di akhirat kelak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, memberikan nafas maksudnya memudahkan ya. Seseorang hamba ini akan dimudahkan kelak di akhirat. Bisa jadi seseorang itu membutuhkan sesuatu dari harta di waktu tertentu. Dia perlu dan kadang-kadang darurat sifatnya. Ya, intinya itu dia perlu sama sekalian. Bisa jadi dia punya madakhil itu penghasilan atau pendapatan tapi nggak cukup. Lalu datang sesuatu yang dia nggak nyangka, ya intinya ada kesulitan dan sebagainya mengharuskannya ke arah meminjam. Ya, jadi dia fayak tarid ya, dia meminjam tapi dengan niatan apa? Al-wafa itu mengembalikan. Dia niatnya meminjam dan niatnya mengembalikan. Dia berharap ada jalan-jalan yang lain yang insya Allah dengannya dia akan melunasi hutangnya tersebut. Ini yang ada di benaknya orang yang dalam keadaan terhimpit tadi. Maka al-qard ya, masalah hutang ini termasuk ya memberikan pinjaman uang sama sekalian, ini termasuk salah satu mahasin ad-din ya, termasuk salah satu yang diajarkan dalam agama kita menunjukkan kemuliaannya. Ya, kemudian al-qard ya, ini adab untuk yang memberikan pinjaman, niatannya adalah taqarrub. Niatannya adalah apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata orang yang meminjamkan, kalau nanti dia meminjamkan, hendaknya niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain. Nah, ini yang nggak boleh, dia meminjamkan tapi tujuannya dia dapat manfaat. Yang minjamkan itu tujuannya mendapat manfaat, nggak boleh. Ya, misalnya A meminjamkan kepada B yang perlu, A yang meminjamkan. A itu tujuannya wis tak pinjemi saja supaya saya dapat manfaat. Nggak boleh, berarti kan nanti ada tambahan. Ya, misalnya B itu butuh 1 juta dipinjemi oleh A, tapi dia mensyaratkan nanti kamu mengembalikannya 1.050.000. Itu nggak boleh dalam Islam, karena berarti niatannya bukan karena Allah dan di situ ada unsur kemanfaatan. Bukan bagi yang meminjam, bagi yang meminjamkan. Ya, riba berarti. Nah. Ya, maka ini darbun ya, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk riba. Ya, ini akan memutus tali ihsan, bentuk riba tadi, dan akan membuat jalan kepada jasa. Jasa itu ketamakan kepada harta. Ya, inilah yang dilarang ya oleh syariat dalam agama kita, bentuk pinjaman seperti itu. Nah, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ya, ada hadis yang berbunyi kullu qardin ya, setiap pinjaman jara naf'an, yang di situ mengalir ya, jara itu mengalir kemanfaatan, maksudnya untuk yang memberikan pinjaman tadi, fahuwa riba, maka ini termasuk riba. Ya, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada kemanfaatan, maksudnya untuk yang minjemi tadi, fahuwa riba, maka ini riba. Ya, jadi dia meminjamkan harta tujuannya untuk dikembalikan lebih, maka ini termasuk riba. بتحديد وقت أو بدون تحديد وقت. هذا باب عظيم من أبواب
الإحسان. Ya, tapi kalau dia niatkan dalam bentuk takarrub, dia pinjami semata-mata karena Allah, kemudian dikembalikan dalam waktu sebulan atau semisalnya, atau baik di waktu atau tidak waktu, dikembalikan sesuai dengan apa yang dia pinjamkan, maka ini tidak termasuk dalam hal ini, bahkan termasuk bentuk ihsan. Nah, يدفع له مالا ينتفع به وقتا ما ثم يرده إلى صاحبه. ya, dia pinjamkan sesuatu dari hartanya kepada yang meminjam, kemudian dikembalikan kepada orang yang meminjamkan kepadanya. Nah, وكذلك العارية. ya, sebelum masuk ke ariyah ya, tentu orang yang meminjam jamaah sekalian. Kalau tadi adab yang meminjamkan, nah sekarang kalau boleh saya tambah, adab yang meminjam itu hendaknya dia tidak meminjam kecuali dalam keadaan sangat perlu dan sangat darurat. Ya, karena hutang itu bagaimanapun ya, meskipun ini salah satu sisi keindahan agama, tapi jangan mudah berhutang ya, karena hutang itu tanggungan, beban bagi yang meminjam ya. Jadi pikirkan dulu ini perlu atau tidak ya. Jadi jangan berhutang kecuali dalam keadaan darurat ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan nasihat ya, kalau bisa janganlah seseorang itu tidur di malam hari kecuali dia sudah tidak memiliki hutang ya. Khawatirnya ajal mendahuluinya ya, lalu siapa nanti yang menanggungnya ya. Jadi jangan sampai ketika dia wafat justru menjadi apa? Tanggungan bagi keluarganya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan berhutang kecuali darurat. Yang kedua, hendaknya berkomitmen ya, berkomitmen untuk mengembalikan apa yang kita pinjam tersebut pada waktunya. Kalau saran saya sebelum waktunya. Nah, sebelum waktu itu sekarang. Nah, kalau sebelum waktunya sudah dikembalikan, ini akan memberikan apa? Kepercayaan kepada orang yang memberi pinjaman tadi. Satu saat kita memerlukan lagi, insya Allah mudah gitu ya. Jadi misalnya janjinya 1 bulan, kalau bisa sebelumnya ada kemudahan kembalikan gitu ya. Jadi jangan menunggu waktunya, sebelumnya kembalikan. Ini menunjukkan apa? Komitmen kita dalam membayar hutang tersebut. Kemudian yang ketiga, adabnya jamaah sekalian, kalau bisa ditulis ya, ditulis kalau bisa ya. Kalau perlu ada saksi, ini lebih apa? Kuat lagi ya. Saya A meminjamkan uang sejumlah sekian kepada B, namanya ini, dan insya Allah akan dikembalikan dalam waktu sekian, di tanggal sekian, bulan sekian. Tulis semuanya, kemudian ada tanda tangan hitam di atas putih ya. Meskipun orang yang pinjam itu orang dekat kita ya, keluarga, kerabat atau sahabat kita, tidak apa-apa. Ini jadi bukan merupakan apa? Bukan merupakan sesuatu yang meragukan amanah, bukan. Ini tuntunan agama seperti itu ya. Hendaknya ditulis ya, untuk menguatkan dari sisi yang meminjamkan, bukti bahwa dia berkomitmen. Yang kedua, bagi yang meminjam juga dia ada merasa tanggung jawab ya. Saya sudah hitam di atas putih, saya harus mengembalikan pada waktunya. Dia merasa seperti itu. Nah, ini insya Allah beberapa adabnya sama sekalian dalam hal ini. Baik, sekarang kita masuk kepada jenis kebaikan yang kedua. Selain qard, meminjamkan uang, yang kedua ariyah ya. Apa itu ariyah? Kata beliau, العارية يعطيه عينا ينتفع بها ويعيدها. المال ينتفع بالمال نفسه ثم يعطيه مثله. Ya, jadi ariyah itu meminjamkan sesuatu tapi bentuknya bukan uang. Bentuknya benda atau barang kepada orang yang membutuhkannya. Lalu dikembalikan pada waktunya sesuai perjanjian. Mungkin contoh mudahnya tadi ya, seperti buku misalnya, dia tidak punya, kemudian pinjam, dikembalikan pada waktunya. Ini Syekh memberikan contoh yang lain. Ya, jadi sesuatu yang di situ bisa dimanfaatkan, kemudian dikembalikan pada waktunya. Itu ariyah. Barang atau benda yang bisa dimanfaatkan, kemudian ada orang pinjam, kemudian kita pinjamkan, ya, kemudian dikembalikan pada waktunya. Ya, ini beda dengan pemberian ya. Kalau pemberian itu kan sudah kita berikan, wahai B, saya berikan ini. Ya, semacam hibah, pemberian itu kan sudah nggak kembali. Ini juga ihsan, tapi di sini yang dibahas yang kembali. Artinya ada sesuatu bentuk kebajikan itu yang minjamkan, nggak kurang sedikit pun dari hartanya, baik uang maupun benda, hanya sementara saja tidak ada pada dirinya, tapi akan dikembalikan.
kembali 100%, di satu sisi dia dapat pahala di sisi Allah. Ada kebaikan seperti itu. Nah, ya, contohnya kata beliau meminjamkan qidr. Qidr itu kuali atau panci atau apa jemaah sekalian. Orang itu si B tadi nggak punya atau butuh, misalnya dia mau ada acara nikahan atau hajatan apa, dia butuh panci tambahan, pinjam kepada tetangganya. Saya minta tolong wahai A, pinjam panci, saya mau masak lebih, gitu ya. Atau dia ada sesuatu keperluan, pinjam. Oh ya silahkan. Setelah selesai nanti akan dikembalikan. Pancinya berkurang atau tidak? Tidak berkurang. Yang meminjamkan dapat pahala. Itu maksudnya ariyah. Contoh yang lain, beliau memberikan contoh sayyarah, ya, saya artinya memberikan pinjaman kendaraan. Dalam hal ini beliau contohkan mobil. B tadi memerlukan. B datang kepada A, aku perlu mobil, mau ada hajatan atau apa, ngantar keluarga saya. Ya nanti saya kembalikan besok. Nah, itu kan meminjamkan tanpa bayar. Kalau bayar kan jatuhnya apa? Sewa. Ini enggak sama sekali. Jadi A tadi secara materi enggak dapat keuntungan sama sekali, tapi dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali kepada A, dia boleh meminjamkan, boleh tidak. Kan haknya A ya. Tapi seandainya dia meminjamkan, maka di sini dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ada perjanjian ya jemaah sekalian. A-nya nanti bilang nanti tolong demikian, hati-hati ini demikian. Itu dijelaskan rinciannya. Tapi yang jelas A ketika meminjamkan, B dapat apa? Pahala. A dapat pahala. Nah, yang B mendapat kemanfaatan. Nah. Atau lain-lainnya dari contoh benda atau barang yang dipinjamkan, kemudian A tersebut mendapat pahala di sisi Allah, di satu sisi dia juga berbuat ihsan kepada sesama. Nah. حاجته التي كان يملكها فليرجع إليه وقد يكون مثلا يعرف من نفسه أنه غير محتاج إلى استعمالها. Nah, ini kenapa kok A sampai meminjamkan? Misalnya sama sekalian, beliau memberikan contoh A tersebut tidak perlu kepada barang tadi. Bisa jadi seseorang yang memiliki sesuatu yang banyak, kemudian ada orang pinjam, pas memang dia nggak terlalu perlu kepada barang tersebut. Nah, daripada memenuhi ya rumahnya, atau mungkin dia memang nggak perlu, lebih baik dimanfaatkan sejenak oleh seseorang, akan kembali barang yang tersebut, ya dia dapat apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, jadi kata beliau, rubbama muzahimatan lah, bisa jadi barang tersebut atau benda tersebut muzahimah itu maksudnya memenuhi rumahnya. Ya dia nggak dapat pahala. Tapi ketika ada orang dipinjemi sama sekalian benda tersebut atau barang tadi seperti panci dan yang lainnya, ya kembali barangnya, ya dia juga dapat manfaat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika ada yang pinjam dari tetangganya atau keluarganya pinjam hal tersebut, maka di sini membuka pintu ihsan kepada orangnya tadi. Ya mungkin contoh dalam bermasyarakat itu misalnya apa ya? Misalnya pinjam tangga, itu kan kadang pinjam ya. Kita kadang nggak punya tangga, itu pinjam ke tangga. Tangga pinjam ke tetangga. Ya. Mungkin yang ahli bahasa Indonesia ini dari mana asal kata tetangga ya. Ya. Jadi saya pernah ya pinjam tangga kepada tetangga. Nah, lalu tetangga tersebut dengan lapang jiwa meminjamkan. Ya udah, terus saya nyuruh bapak tukang naik, nah sudah. Kemudian kita kembalikan. Nah kan nggak berkurang tangganya. Beliaunya juga dapat apa? Pahala. Nah, itu contoh mudah ya sama sekalian. Contoh mudah. Contoh lain misalnya ya apapun ya sama sekalian, dari situ ada kemanfaatan, kemudian kita pinjamkan, dikembalikan lagi, itu namanya ariyah. Kalau berupa uang, qardun. Nah. Nah. Ya,
Sekali lagi ya, adab yang meminjam hendaknya mengembalikannya. Kalau berupa barang berarti jangan sampai apa? Jangan sampai terkurangi gitu ya. Ya misalnya pinjam buku, jangan sampai pas mengembalikan ada sobek-sobek, jangan gitu. Jadi dijaga betul. Kalau pinjam barang seperti panci atau gelas atau apa ya jangan sampai kita pecahkan atau kita rusakkan, jangan. Karena dia sudah berbuat ihsan kepada kita. Maka balaslah kebaikan orang yang minjamkan tadi, baik uang maupun barang dengan sepenuhnya, maksimal ya, tidak sampai merugikannya. Tidak sampai merugikannya. Nah, demikian. وقبل ذلك القرض جاء في حديث صحيح في السنن أن من أقرض شخصا مرتين فكأنما تصدق عليه. Ini ada hadis ya. Siapa orang yang aqrada, memberikan pinjaman kepada seseorang ya, A minjemi B 2 kali, itu seakan-akan A sedekah kepada B. Siapa orang yang meminjamkan 2 kali kepada orang yang sama maksudnya, maka seakan-akan dia sedekah. Misalnya A tadi minjamkan kepada B uang sejumlah 1 juta tadi. Lalu B satu saat mengembalikan. Di satu saat yang lain B pinjam lagi 500.000, kemudian dikembalikan satu saat lagi. Seakan-akan A itu sedekah kepada B. Dia kan nggak sedekah, dia minjamkan, tapi terhitung sedekah karena dia minjamkan 2 kali kepada B tadi. Itu maksudnya. Ya. Tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim yang lain 2 kali kecuali dia seakan-akan sedekah 1 kali. Pinjamkan 2 kali seakan-akan sedekah 1 kali kepada orang tadi. Seakan-akan A sedekah kepada B 1 kali. Ya, secara umum juga masuk di hadis yang pertama tadi ya, man nafasa an mu'minin, siapa orang yang memberikan nafas kepada seorang mukmin salah satu dari kesulitannya, dia akan dimudahkan oleh Allah dari salah satu kesulitannya di akhirat nanti. Naam. Nah, contoh yang ketiga di sini beliau memberikan tambahan manihah. Manihah. Manihah itu jamaah sekalian, kita punya kambing atau punya unta. Nah, lalu ada keluarga yang fakir, keluarga yang membutuhkan mas kalian. Lalu kita pinjemi, ini tak pinjemi kambingku, silahkan engkau manfaatkan air susunya, nanti sebulan lagi kembalikan. Ini tak pinjemi kambingku dalam waktu 1 bulan misalnya atau lebih atau kurang. Kemudian kalau sudah nanti kembalikan. Kambingnya ya kembali. Yang meminjam dapat kemanfaatan air susu kambing tersebut selama 1 bulan atau lebih, nah, dia juga tidak hilang, akan kembali kambingnya. Ya dapat manfaat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya manihah. Manihah. Ya, ini contohnya. Beliau memberikan penjelasan. Manihah يعطي مثلا شاة حلوبا أو بقرة حلوبا. Ya, dia memberikan misalnya meminjamkan ya kambing atau sapi kata beliau. Halub itu yang mengandung yang apa ya, yang bisa diperah air susunya, kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang yang kita pinjami tadi. Ya, tinggal padanya 1 atau 2 bulan. Ya, dia dapat kemanfaatan, dia dan keluarga dari air susunya gratis, tidak ada ini sama sekali. Lalu dia kembalikan di waktu perjanjian tersebut kepada orangnya. Nah, nah, yang minjamkan kambing atau sapi tadi dia punya banyak, kambingnya banyak, sapinya banyak sama sekalian. Lalu dia berbuat ihsan, minjamkan kepada orang yang membutuhkan, dimanfaatkan air susu perahannya tadi. Masya Allah ya. Jadi ini salah satu bentuk keindahan agama kita. Nah,
هذه الشريعة العظيمة المباركة. Ya, jadi satu kambing atau satu sapi yang dia pinjamkan tadi, ya, yang minjamkan juga dapat keuntungan, sama enggak bingung merawatnya karena dia sudah banyak kambing atau sapinya. Ya, yang meminjam tadi ya dapat kemanfaatan air susunya tadi, kan gitu ya. Di satu sisi dia juga dapat pahala. Ya, di situ ada qada'il hajat, ya, terpenuhinya hajah-hajah manusia, hilangnya, terdapatkannya solusi dari kesulitan-kesulitan mereka. Ya, dari hartanya kembali kepada pemiliknya. Ya, kalau memang berupa harta akan kembali, kalau berupa benda atau barang akan kembali, kalau berupa kambing dan semisalnya juga akan kembali kepada orangnya. Ya, nah, ya di sini tentu ujian, ya, ujian bagi yang meminjam tadi sama sekalian untuk dari sisi amanahnya. Ya, jadi sini ini jangan sampai ternodai. Ya, kalau seseorang itu meminjam apapun, uang maupun barang maupun yang lain, hendaknya menjaga, ya, etika di dalam meminjam, supaya tetap terjaga jalinan hubungan yang baik gitu, ya, antara yang meminjamkan dengan yang meminjam, ya. Jangan sampai rusak hubungan gara-gara yang berbuat ihsan tadi sudah melakukan yang terbaik, dia berbuat ihsan, tapi yang meminjam terlalaikan, ya, jangan sampai demikian. Nah, ila sahibiha wa qad istamada min rabbih ajran jazilan, hada bab min abwab al-ajr wa thawab. وبدأ عند أخيه إحسانا وجميلا، هذا من صنائع المعروف من أبواب الإحسان، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة، إشراح الصدر، حصول الألفة والمودة، هذه كلها تترتب على. Ya, ini yang menarik, ya, bagian akhir, ya, dari paragraf ketiga itu didapatkannya khair, ya, kebaikan, keberkahan, insyirahis sadr, kelapangan jiwa. Subhanallah, ya. Biasanya orang yang meminjamkan itu kan, ya, berat, ya, tapi di sini subhanallah kelapangan jiwa. Ya, berarti orang yang meminjamkan itu kalau bisa lapang jiwanya. Lapang jiwanya. Ya, jangan sampai dia justru merasa sempit. Ya, jadi lapangkan jiwanya, dia husnudzan kepada saudaranya, dan insyaallah Allah akan berikan gantinya berupa kelapangan di dalam jiwanya. Kemudian husulul ulfah, akan didapatkannya ulfah, ya, keakraban, kemudian mawaddah, saling kasih sayang menyayangi. Ya, sekali lagi ini sangat-sangat, ya, bergantung kepada orang yang meminjam. Ya, jadi yang meminjamkan sudah berbuat baik, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan. Nah, ya, paragraf akhir. فهذا أيضا منافع عظيمة وتقدم الكلام عليه في المثال الثاني. Ya, adapun al-ihsan al-mahad, ya, jadi ihsan 100% enggak ada kembalinya, semata-mata diberikan sama sekalian, maka ini kembali kepada orangnya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan sesuatu, baik uang maupun barang maupun benda tadi, tidak kembali kepadanya, ya, berarti dia memberi cuma-cuma supaya dapat manfaat orangnya. Maka di sini sudah dibahas tentang hikmahnya dalam sedekah dan zakat. Nah, ya, sekarang masuk kepada mithal al-khamis asar. Ya, kita lanjutkan sedikit. Contoh yang ke-15. Ya, al-usul wal qawaidu, ya, pokok-pokok dan kaedah-kaedah, allati ja'alaha asy-syari'u, yang telah dijadikan oleh syari'. Syari' itu pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ususan, yaitu asas-asas, landasan-landasan, li faslil khusumat, untuk menyelesaikan pertentangan, menyelesaikan pertikaian, khusumat, wa halil muskilat, untuk
menghalalkan, ya, maksudnya memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul. Wa tarji'u wa tarjihu ahadil mutada'iyaini 'alal akhar, menguatkan salah satu penuduh terhadap yang lainnya. فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر، فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حق بالحقوق، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به. Ya, ini agak berbeda ya. Kalau tadi masalah harta, peminjaman dan sebagainya, di sini lebih kepada peradilan, Mas. Lebih kepada apa? Peradilan, sengketa cekcok dan sebagainya. Kemudian ada yang merasa didolimi. Nah, ini bagaimana Islam ternyata di sini memberikan kaedah-kaedah dan pokok-pokok yang merupakan sesuatu yang menunjukkan keindahan agama kita. Di situ ada sistem keadilan yang dibangun dalam agama kita sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paragraf yang kedua, ya, fa innaha usulun, karena itu semua adalah pokok-pokok mabniyah yang terbina di atas keadilan dan juga di atas burhan, bukti-bukti. Wattiradil urfi, ya, kemudian juga berjalannya sesuai kebiasaan umum. Wa muwafaqatil fitar, sesuai dengan fitrah manusia. Fa innahu ja'alal bayyina ala kulli man idda'a syai'an, karena syariat telah menjadikan bayyinah, bukti atas setiap orang yang menuduh sesuatu. Dia nuduh harus ada buktinya. Dia nuduh fulan harus mendatangkan bukti, ya, yang menguatkan dirinya. Kalau dia atabil bayyinah, mendatangkan bukti, allati turajjih janibahu, yang menguatkan sisi tuduhannya, thabata lahul haq, maka berarti benar tuduhannya tersebut. Wa man lam ya'ti, tapi kalau dia menuduh, semata-mata menuduh tanpa ada bukti, mujarrad ad-da'wa, halafal mudda'a alaihi ala nafyid da'wa, semata-mata nuduh gak ada buktinya, maka yang tertuduh sama sekalian, maka yang tertuduh hendaknya bersumpah untuk menolak tuduhan yang menuduh tanpa bukti tadi. Ada orang nuduh, dia harus pakai bukti. Wah, saya nggak punya bukti. Nah, maka B tersebut, pihak yang tertuduh, bersumpah atas kekeliruan tuduhan yang menuduh tadi. Walam yatawajjalil mudda alaihi hakun, ya, kemudian tidak dikenakan baginya tuntutan apapun. Kemudian ya, kemudian waja'ala syariat telah menetapkan al-bayyinat, ya, tanda bukti bihasabi maratibil asya, ya, berdasarkan tingkatan-tingkatan sesuatu. Wa ja'alal qara'in al-mubayyinata wal 'urfa al-muttarida bainan nas minal bayyinat, dan syariat telah menjadikan qara'in, ya, qara'in itu jamak dari qarinah, ya, korelasi-korelasi yang menjelaskan dan kebiasaan umum di antara manusia dari minal bayyinat, termasuk tanda bukti. Al-bayyinah, jamaah sekalian, bukti itu definisinya adalah ismun likulli ma yubayyinul haq, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang menjelaskan al-haq, kebenaran tersebut, wa yadul alaih, sesuatu yang menjelaskan kebenaran atau mengarahkan padanya, menerangkan dan menjelaskan tentang kebenaran itu. Wa ja'ala 'indal istibah, ya, wa ja'ala, kemudian syariat menjadikan ketika terjadi istibah, ya, ketika terdapat kesamaran, wa tasawil khasmain, yang nuduh dan yang dituduh, dua orang yang bersengketa tadi tidak kelihatan mana yang lebih benar ucapannya, maka di sini
tariqas sulhi al-adil. Ya, maka diusahakan penyelesaian bagi kedua yang bersengketa itu dengan cara yang adil, al-munasib yang sesuai, likulli qadiyah pada setiap perkara, tariqan ila halil muskilat, ada jalan untuk mendapatkan solusi dan munazaat, ya, jalan solusi dari pertikaian keduanya. Nah, wa kullu tariqin la dhulma fihi wa la yudkhilu al-ibada fi ma'siyatillah wa huwa nafi'un lahum faqad hatta alayhi idza kana wasilatan ila fasl al-khusumat wa qat' al-mushajarat. Ya, fa kullu tariqin la dhulma fihi, semua jalan la dhulma fihi, yang tidak ada kedzaliman padanya dan tidak memasukkan hamba kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bermanfaat, nafi'un lahum faqad hatha, maka di sini syariat telah memberikan motivasi ke arahnya, idza kana wasilah, kalau memang itu jalan untuk faslil khusumat, ya, menyudahi persengketaan tadi, wa qat'il musyajarat, memutuskan perselisihan. Ya, terakhir sama dalam hal ini, dalam masalah peradilan Islam, orang kuat sama orang lemah nggak dibedakan. Jadi bukan karena dia kuat, hartanya, punya kedudukan dan sebagainya dibela, tidak. Sama, kuat sama lemah dalam pandangan pengadilan Islam sama, tidak dibedakan. Tidak dibela orang yang kuat karena kuatnya, dan tidak didolimi orang yang lemah karena lemahnya. War-rais wal mar'us, yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan ketika berada di depan hakim sama kedudukannya dalam segala hukuk, dalam segala perkara atau hak-haknya. Jalan ini memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berselisih dengan cara yang adil tanpa pilih kasih. Ini salah satu keindahan agama Islam, jamaah sekalian, dan babnya ini bab yang sangat panjang ya dalam kitab fikih. Itu ada kitabul qadha, ya, kitab atau bab tentang peradilan Islam. Di sini hanya disinggung garis besarnya seperti itu, jamaah sekalian, keindahan agama kita yang mulia. Insyaallah kita cukupkan dulu untuk syarahnya, kita lanjutkan di pertemuan mendatang dari misal yang ke-15. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan memberikan kemanfaatan dan kebaikan serta pemahaman, ya, terutama bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Ya, sekian insyaallah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, bisa difahami insyaallah. Ya, alhamdulillah. Nah, silakan akhi. Kalau misalnya seseorang menggunakan sepeda motor atau HP, kemudian dia mensyaratkan tolong nanti diganti bensinnya atau pulsanya. Ya. Tidak dilebihkan Pak, pulsa yang dipakai atau bensin yang telah dipakai. Ya, ada orang minjamkan kendaraan atau HP, kemudian minta supaya kembali seperti awal. Seperti itu kan ya, bensinnya maupun pulsanya. Ya, tidak apa-apa insyaallah. Tidak apa-apa insyaallah. Yang tidak boleh itu kalau dilebihkan. Kalau dilebihkan, maka di sini kita minjam sepeda motor, sebelum pinjam kita lihat bensinnya seberapa. Bensinnya separuh, berarti saya yang meminjam nanti ngembalikannya tak jadikan separuh tadi sama sekalian. Jelas ya. Meskipun orang yang A tadi nggak mensyaratkan, tapi saya jadikan ketika mengembalikan separuh saja, jangan dipenuhi. Ya, kalau dipenuhi khawatirnya apa, ada kelebihan di situ. Atau pulsa tadi saya pinjam ke antum, di situ ada pulsa, di dalamnya misalnya 50.000, ya maka saya mengembalikannya seperti itu. Kalau disyaratkan di awal, wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau yang meminjamkan memberikan syarat. Ini bensinnya tolong nanti dipenuhi, itu nggak boleh. Kalau memang nggak penuh, dia minjemi bensinnya tinggal sedikit ya, tinggal 1 liter, dia minta dikembalikan penuh, nggak boleh. Karena nanti dia dapat tambah kemanfaatan. Ya. Tapi sepanjang yang realita yang ada biasanya jarang yang mensyaratkan seperti itu.
Ya, jadi meminjamkan dia pinjamkan tanpa mengatakan untuk mengembalikan apa bensinnya maupun pulsanya. Baru saya dengar ini, masya Allah. Tapi adab yang meminjam itu seperti itu, dia perhatikan. Ya, demikian insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kalau seandainya dia rusakkan atau kurang sempurna keadaannya, ya dia perbaiki teman sekalian. Misalnya dia pinjam sepeda motor, kemudian qadarullah nabrak atau bagaimana, maka dia betulkan sampai seperti sedia kala kepada ini. Dia pinjam buku misalnya, kemudian sobek atau hilang atau bagaimana, dia ganti. Demikian insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Ya. Jadi kaidahnya jangan sampai ada kemanfaatan bagi yang meminjam dari apa yang dipinjamkan. Nah, ini kalau di sebagian daerah ada sama sekalian, itu ada orang itu yang dia butuh uang ya, kebetulan beliau ini ya, salah satu yang biasa bantu di rumah kita, itu beliau itu orangnya mepet ya, artinya dalam keadaan fakir itu kadang-kadang ya meminjam. Kemudian saya pernah tanya, biasanya gimana Bu kalau meminjam? Ya biasanya bisa di kampung saya, di daerah saya. Tapi sudah tersistem. Ya, jadi sudah tersistem, misalnya beliau pinjam ke daerahnya itu, ya sudah tersistem, nanti kembalikannya ada lebihnya. Sudah ada kalkulasinya. Itu kan bentuk riba ya, bentuk riba. Ya, lalu saya berpikir orang-orang semacam itu ya memang ini ya, gak ada pilihan lain dia. Mau ke orang yang kaya ya kemungkinan kecil akan dipinjami, mau ke bank juga ada ribanya, nah, itulah. Maka di sini ya mereka yang berbuat ihsan, kemudian ya dari sisi meminjamkan ya baik uang maupun barang, kemudian akan dikembalikan pada waktunya, insya Allah di situ ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak dapat kemanfaatan secara materi, tapi dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Barakallahu fikum. Ya. Demikian insyaallah apa yang bisa kami sampaikan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita, menambah tafaqquh fiddin kepada kita semua sehingga kita lebih berpegang teguh di atas agama kita yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.